Bab 4364, bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Saat suara aneh air semakin dekat, Zhu Qingxiu melihat bilah angin padat yang tak terhitung jumlahnya membelah air laut. Bilah angin ini semuanya memancar dari silinder hitam. Ini menggunakan bilah angin untuk memotong dua orang yang terperangkap di dalamnya menjadi bubur. Melihat bilah angin semakin dekat, keringat dingin muncul di dahi Zhu Qingxiu, dan dia menatap Dev tanpa sadar. Dia tidak memiliki tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat memblokir bilah angin ini. Tapi apakah Zhu Qingxiu punya tempat untuk melarikan diri, karena wilayah laut ini tertutup dan ada bilah angin di mana-mana. Satu-satunya harapan Zhu Qingxiu adalah Dev segera membentuk formasi untuk memblokir bilah angin ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan berubah menjadi bubur oleh bilah angin ini. Namun, melihat Dev masih berkonsentrasi membentuk formasi, Zhu Qingxiu hanya bisa mengertakkan gigi dan berencana untuk melawan bilah angin ini sendirian dan membantu Dev melawannya setiap detik. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah belalang di tali yang sama, dan tidak ada yang bisa menyingkirkan yang lain. Tuan, aku minta maaf. Setelah Zhu Qingxiu mengatakan sesuatu, dia kemudian mengeluarkan slip giok dengan 9 pedang terukir di atasnya. Ini adalah buku rahasia Sekte Wanjian yang selama ini dicari oleh para pembudidaya iblis. Kesembilan pedang di atas memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Zhu Qingxiu mengambil slip giok di tangannya, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya, dan slip giok itu bersinar dengan cahaya spiritual. Di saat yang sama, di belakang Zhu Qingxiu, pedang raksasa yang menjulang perlahan terbentuk. 9 pedang pada slip giok bersinar terang, dan kemudian mulai bergetar sedikit. Kemudian 9 pedang itu terpisah dari slip giok dan melayang di depan Zhu Qingxiu. 9 pedang ini menggemakan pedang raksasa di belakang Zhu Qingxiu, saling membenarkan. Saat 9 pedang itu terbang, wajah Zhu Qingxiu menjadi jelek dan dia berkeringat banyak. Segera 9 pedang itu terus berubah, dan akhirnya ribuan bayangan pedang muncul. Tidak mungkin lagi membedakan mana yang ilusi dan mana yang kenyataan. Zhu Qingxiu mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang melawan bilah angin. Pedang raksasa yang muncul di belakangnya bergetar hebat, dan sepertinya pedang itu tidak bisa lagi menahannya dan membubung ke langit. Raungannya terus berlanjut, dan bilah angin itu terus meledak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara memblokir area Zhu Qingxiu, dan semua bilah angin hancur. Manual rahasia Sekte Wanjian telah digunakan. Di atas laut, Ningzi menatap laut mati dengan cibiran di bibirnya. Di sampingnya, lebih dari selusin pembudidaya iblis memandangi permukaan laut mati yang bergulung dengan wajah terkejut, dan kekaguman mereka terhadap Ningzi semakin dalam. Ikuti aku, bunuh Zhu Qingxiu, dan rebut buku rahasia Sekte Wanjian. Adapun Dev, serahkan padaku. Aku harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Mata Ningzi sedikit menyipit dan dia berkata dengan niat membunuh. Tuan Ning, saya khawatir kita tidak akan bisa memasuki laut mati. Biksu berbaju hijau berkata dengan rasa malu. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu boleh masuk. Setelah Ningzi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan bola api merah berenang di sekitar semua orang, dengan cepat membentuk penghalang di sekitar semua orang. Dilihat dari kejauhan, orang-orang ini terlihat seperti orang yang terbakar. Tuan Ning, tidak bisakah Anda membunuh Dev atau menjaga tubuhnya tetap utuh? Bagaimanapun, dia bernilai ratusan tahun. Pembudidaya iblis lainnya bertanya dengan hati-hati. Mata Ningzi sedikit melebar, dan dia sangat ketakutan sehingga pria itu tidak pernah berani berbicara lagi. Biarku beritahu, tidak ada seorang pun yang boleh membuat keputusan apapun tentang Dev. Aku sendiri yang harus membunuhnya. Sudah lama sekali, saatnya menyelesaikan dendam antara aku dan dia. Ningzi harus membunuh Dev dengan tangannya sendiri untuk membalas pembunuhan ayahnya. Dari dunia sekuler ke dunia para dewa dan manusia, Ningzi mengikuti langkah demi langkah. Hanya dia yang tahu betapa besar penderitaan yang dia derita. Bab 4365, Konsumsi. Sekarang saya telah menjadi seorang kultivator iblis, itu sepenuhnya karena Dev. Dimengerti, setelah melihat ini, biksu berbaju hijau itu mengangguk dengan cepat dan datar. Jika mereka benar-benar menyinggung Ningzi, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan. Bagaimanapun, Ningzi tidak berada di bawah kendali Demon Sealing Alliance mereka. Setelah mengatakan itu, biksu berbaju hijau memimpin dan bergegas menuju laut mati, diikuti oleh para pembudidaya iblis lainnya, masing-masing seperti anak panah tajam, menembak langsung ke bawah dari udara. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dengan aura mereka yang saling terkait, bergegas ke laut mati seperti gunung Tai, langsung menuju Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu juga merasakan aura lebih dari selusin pembudidaya iblis, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana para penggarap iblis ini bisa memasuki laut mati, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Saya melihat pedang raksasa di belakang Zhu Qingxiu tiba-tiba terhunus, dan ribuan lampu emas langsung menerangi area sekitarnya. Ningzi tidak terburu-buru ke laut mati, tetapi melihat segala sesuatu di laut di udara. Dan dia terus memadatkan energi iblis hitam, dan kemudian menembus ke dalam kolom. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dipimpin oleh biksu berbaju hijau, melancarkan serangan terhadap Zhu Qingxiu.
Namun, di bawah penghalang bayangan pedang lengkap dan pedang raksasa, sulit bagi mereka untuk mendekat untuk sementara waktu. Rahasia 10.000 pedang sekte ini sangat kuat. Bahkan selusin dari kita tidak bisa mendekat. Biksu berbaju hijau sedikit mengernyit dan terus menghindari serangan bayangan pedang itu. Saudaraku, rahasia sekte Wanjian semuanya ada di dalam banteng, dan mereka juga membutuhkan dukungan spiritual. Saya ingin melihat berapa lama wanita itu Zhu Qingxiu dapat mendukung. Seorang pembudidaya iblis menghancurkan bayangan pedang dengan satu telapak tangan, lalu berkata dengan bangga. Benar, dia tidak akan bisa menghidupi seorang wanita terlalu lama. Biksu berbaju hijau itu mengangguk. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terus mengejar Zhu Qingxiu, dan Zhu Qingxiu berkeringat deras. Dia mengaktifkan buku rahasia Slip Giok di tangannya, dan bayangan pedang dihancurkan satu demi satu, dan kemudian muncul dengan cepat. Wajah Zhu Qingxiu sudah sangat pucat. Tiba-tiba, Zhu Qingxiu mengeluarkan seteguk darah, dan darah itu menyembur langsung ke buku rahasia Slip Giok. Dengan kilatan cahaya merah, 9 pedang panjang berwarna merah darah terbang keluar dari Slip Giok lagi. Wus! Pedang berwarna merah darah ini semuanya menuju ke arah para pembudidaya iblis itu. Namun, terlihat jelas bahwa tubuh Zhu Qingxiu bergetar dan telah mencapai batasnya. Cepat, cepat, aku tidak tahan lagi. Zhu Qingxiu melirik Dev yang sedang berkonsentrasi mengukir pola formasi dan berkata. Dev juga mengetahui bahayanya saat ini, tetapi kali ini mereka harus menyelesaikan pola ilahi sebelum mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, Ningxi ditambah selusin pembudidaya iblis ini akan cukup bagi mereka untuk minum sepoci. Sekarang Dev tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengikuti Ningxi sampai mati. Ningxi memiliki terlalu banyak trik. Dev masih belum mengetahui kekuatan Ningxi, jadi dia tidak berani bertarung langsung. Jika dia benar-benar menderita kerugian, dengan temperamen Ningxi, 100% tidak mungkin baginya memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Zhu Qingxiu ini sebenarnya menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk mengkonsumsinya. Dia berencana untuk mati. Biksu berbaju hijau terkejut ketika dia menghadapi pedang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Tetapi bahkan jika 9 pedang berwarna merah darah muncul lagi, mereka tidak dapat menghentikan selusin pembudidaya iblis untuk mendekat. Setiap kali pedang berwarna merah darah dihancurkan, tubuh Zhu Qingxiu akan gemetar, dan kemudian dia akan menyemburkan seteguk darah. Zhu Qingxiu memuntahkan lebih banyak darah, dan napasnya sangat lemah. Buku rahasia Slip Giok di tangannya tidak lagi berkedip-kedip, dan tidak ada bayangan pedang yang muncul. Darah mewarnai pakaian Zhu Qingxiu menjadi merah, dan Zhu Qingxiu telah menjadi pria berdarah saat ini. Dia tidak tahan lagi dan perlahan jatuh ke tanah, wajahnya seputih kertas. Bab 4366, cepat pergi. Meski begitu, dia masih membakar esensi dan darahnya, berjuang untuk melawan para penggarap iblis itu. Tidak peduli apa, itu adalah kematian, Zhu Qingxiu tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Jika Dev punya kesempatan untuk melarikan diri, dia berharap Dev bisa mengambil buku rahasia Sekte Wenjian. Lagi pula dia akan mati cepat atau lambat. Saudaraku, apakah Zhu Qingxiu ini menjadi gila? Dia bersiap untuk bunuh diri. Seorang kultivator iblis memandang Zhu Qingxiu begitu dekat dan berkata dengan kaget. Dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Dengan cara ini dia bisa terhindar dari kehancuran oleh kita semua. Perhatikan rahasia di tangannya. Siapapun yang mengambilnya, mereka harus memberikannya kepadaku. Setelah biksu berjubah hijau selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju Zhu Qingxiu sambil mengayunkan pisau panjang di lengannya. Zhu Qingxiu menyaksikan tanpa daya, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melihat kultivator iblis itu semakin dekat dengannya. Pada saat ini, Dev telah selesai mengukir pola dewa terakhir. Dengan selesainya pola dewa terakhir, lingkaran sihir besar diaktifkan secara instan. Bus! Diiringi dengan suara mendengung, ribuan cahaya keemasan menyala, dan formasi besar yang dibentuk oleh pilar langsung menjadi aura liar, mengaum ke segala arah. Para pembudidaya iblis yang bergegas diusir satu demi satu, seperti perahu kecil, dan disingkirkan tersapu. Kekuatan besar mengalir keluar dari laut mati. Pilar-pilar di sekitarnya juga berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di bawah ribuan cahaya kemasan. Untuk sesaat, ombak laut mati bergolak, dan kolom air melonjak setinggi 10.000 kaki. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terlempar ke langit oleh kekuatan ini, dan bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Ningxi berada di udara. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan benar-benar membentuk formasi sekuat itu di dasar laut dalam waktu sesingkat itu. Mari kita lihat betapa kuatnya dirimu. Mata Ningxi sedikit mengembun, dan wajahnya bahkan lebih dingin. Semua energi hitam di laut mati diserap ke telapak tangannya oleh Ningxi, dan kemudian energi hitam terkondensasi menjadi tombak. Kemudian Ningxi melemparkan tombaknya ke laut mati dengan kekuatan yang besar, seperti guntur, tombak itu jatuh tepat ke posisi di mana Dev dan yang lainnya berada. Ningxi ingin melihat apakah formasi Dev yang lebih kuat, atau tombaknya. Wus! Tombak itu secepat kilat dan mencapai dasar laut dalam sekejap. Saat ini, Dev telah menjemput Zhu Qingxiu.
Zhu Qingxiu sedang sekarat dan berlumuran darah. Dia menatap Dev dan berkata dengan suara lemah, "Jangan khawatirkan aku. Kamu dapat menemukan cara untuk melarikan diri dan dapatkan manual rahasia Sekte Wanjian kami. Bawalah, jangan biarkan para penggarap iblis itu mengambilnya. Aku tidak bisa pergi lagi, tolong turunkan aku." Zhu Qingxiu tahu bahwa jika Dev membawanya, mustahil untuk melarikan diri. "Jangan khawatir, aku pasti bisa membantumu melarikan diri." Dev memandang Zhu Qingxiu dengan mata tegas. Pada saat ini, Dev sedikit mengernyit, lalu mendongak dan melihat tombak, langsung menembus air laut, langsung menuju ke arahnya dengan nyala api. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketika Dev mengangkat kepalanya, tombaknya sudah ada di depannya. Kepala tombak yang tajam sepertinya mampu menembus segalanya. Air laut di sekitarnya terhimpit oleh tombak yang mendekat dengan cepat, membentuk saluran vakum. "Pergi cepat, cepat pergi." Melihat ini, Zhu Qingxiu segera mendesak Dev untuk melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Tapi Dev memeluk Zhu Qingxiu, tapi tetap tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah pukulan kuat Ningxi, dan dia ingin melihat apakah formasi di bawah pola ilahi dapat menahan pukulan Ningxi. Melihat Dev menolak untuk pergi, Zhu Qingxiu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terakhirnya, melepaskan diri dari pelukan Dev, dan mendorong Dev ke samping dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, awan kabut darah keluar dari tubuhnya, dan dia ingin memblokir pukulan ini untuk Dev. Boom! Tombak itu meledak hanya 10 kaki dari tubuh Zhu Qingxiu. Bab 4367, tidak bisa melarikan diri. Nafas teror menyebar, dan air laut mengalir kembali membentuk pusaran air besar. Baru kemudian Zhu Qingxiu ingat bahwa Dev telah membuat lingkaran sihir, dan tombak yang baru saja dia tembakkan diblokir oleh lingkaran sihir. Zhu Qingxiu tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Nafas di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Dev tanpa sadar melangkah maju dan memeluk Zhu Qingxiu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhu Qingxiu akan membuat pilihan seperti itu pada saat kritis. Anda harus tahu bahwa dia dan Zhu Qingxiu bukanlah saudara atau teman, dan keduanya tidak bisa dikatakan memiliki persahabatan apapun. Tapi Zhu Qingxiu secara tidak sadar memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dev. Memegang tubuh Zhu Qingxiu dan melihat topeng yang jatuh, wajah Zhu Qingxiu yang terbakar tidak lagi jelek di mata Dev. "Jangan khawatir, meskipun aku pergi ke dunia bawah, aku akan menyelamatkanmu." Mata Dev penuh amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lingkaran sihir yang baru saja dia buat seperti bom nuklir, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit. Ningxi mengerutkan kening di udara, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Ketika cahayanya menghilang, para pembudidaya iblis yang terlempar juga terbang kembali, tetapi laut mati sudah tenang. Ningxi menatap ke laut mati dan mengepalkan tinjunya erat-erat, "Sialan, biarkan mereka lari." Dia tidak menyangka bahwa formasi yang dikerahkan oleh Dev akan menjadi begitu kuat. Tidak hanya pukulannya gagal menghancurkannya, tetapi pada saat formasi itu meledak, dia bahkan tidak dapat mengamatinya. Dev memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Zhu Qingxiu. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka masih membiarkan Dev melarikan diri. Ningxi hanya bisa mengertakkan gigi. Ini adalah saat terdekatku untuk membunuh Dev sejak datang ke alam surgawi. Ini semua salah Zhu Qingxiu. Jika dia tidak melawan dengan putus asa, menurutku Dev tidak akan punya waktu untuk mengatur formasi. Biksu berbaju hijau itu mengutuk. Tapi apa yang dia katakan benar. Jika bukan karena Zhu Qingxiu mencoba yang terbaik untuk menunda, Dev benar-benar tidak akan bisa membuat lingkaran sihir. Buku rahasia Sekte Wanjian tidak diperoleh, dan Dev, yang telah disembah oleh aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun, juga melarikan diri. Kali ini mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan beberapa orang. Benar-benar membuang-buang uang. Maka Zhu Qingxiu tidak akan hidup lama, dan bahkan jika Dev melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Ikuti aku untuk menemukannya. Setelah Ningxi selesai berbicara, tubuhnya langsung muncul beberapa mil jauhnya. Ketika lebih dari selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengejarnya. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil di Laut Mati, seberkas cahaya bersinar, dan Dev muncul di pulau terpencil sambil memegang Zhu Qingxiu. Memegang Zhu Qingxiu di pelukannya dan melakukan langkah-langkah membengkokkan api satu demi satu, Dev juga kehabisan napas. Meskipun langkah pembengkokan api cepat dan dapat menempuh jarak beberapa mil dalam satu langkah, langkah ini juga menghabiskan banyak energi. Dev memandang Zhu Qingxiu dalam pelukannya dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, Zhu Qingxiu sama anggunnya dengan Gossamer, melayang di ambang kematian. Dev menemukan tempat datar dan meletakkan Zhu Qingxiu di tanah, yang berlumuran darah, matanya tertutup rapat dan wajahnya terlihat sangat jelek. Namun meski begitu, Zhu Qingxiu masih memegang slip giok rahasia Sekte Wanjian di tangannya. Zhu Qingxiu telah mengonsumsi terlalu banyak darah dan esensi. Jika itu hanya cedera biasa atau bahkan cedera serius, Dev dapat mengobatinya, dan dia juga memiliki berbagai ramuan. Tapi yang dikonsumsi Zhu Qingxiu adalah esensi dan darahnya sendiri, dan hal semacam ini tidak dapat diisi ulang dengan pil.
Esensi dan darah terbentuk sedikit demi sedikit selama latihan terus-menerus dari setiap beku siang dan malam. Dapat dikatakan mewakili kehidupan setiap beku. Mengkonsumsi sari darah sama dengan mengkonsumsi nyawa, sehingga banyak biksu yang tidak akan mudah mengkonsumsi sari darahnya kecuali terpaksa. Bab 4368, Urin sebagai pengantar. Dev dengan lembut memegang tangan Zhu Qingxiu, dan aliran kekuatan spiritual terus menembus tubuh Zhu Qingxiu. Dia berharap menggunakan ini untuk membuat Zhu Qingxiu bangun. Namun terlepas dari upaya Dev untuk waktu yang lama, Zhu Qingxiu tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Dev mulai menyuntikkan energi abadi dan energi naga ke dalam tubuh Zhu Qingxiu lagi, tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Dev kelelahan, dan kondisi Zhu Qingxiu tidak kunjung membaik. Jangan sia-siakan usahamu. Esensi dan darah gadis ini hampir habis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang kamu berikan padanya, itu tidak akan berguna. Kurasa dia tidak akan selamat. Selagi dia masih hidup dan tubuhnya masih hangat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Suara Raja Iblis Qiyun terdengar di benak Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terdiam. Brengsek, kalau kamu bisa bicara, bicara saja. Kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Kamu pikir aku ini siapa? Dev sedikit marah. Ini pertama kalinya dia berbicara melawan Raja Iblis Qiyun dengan nada seperti ini. Zhu Qingxiu menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Dev harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa memikirkan apapun tentang pria dan wanita sekarang? Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu, kenapa kamu berpura-pura sekarang? Raja Iblis Qiyun memutar matanya dan berkata. Dev tidak bisa berkata-kata dan berhenti berbicara dengan Raja Iblis Qiyun. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanan. Saat ini, Dev meminum semuanya untuk Zhu Qingxiu, terlepas dari apakah itu berharga atau tidak. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membiarkan Zhu Qingxiu hidup dan tidak pernah mati. Jika tidak, Dev tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan dia harus melindungi Zhu Jiazhen mulai sekarang. Dan Dev akan merasa gelisah selama sisa hidupnya. Segera, sejumlah besar pil memasuki tubuh Zhu Qingxiu, tetapi Zhu Qingxiu masih belum bangun. Meskipun ada banyak aura yang melonjak di sekitar tubuh Zhu Qingxiu, yang kekurangan esensi darah, tidak dapat bangun bahkan jika ada. Lebih lanjut, tidak ada cara untuk bangun bahkan jika Anda bernapas. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Fire Qilin tiba-tiba terhuyung keluar dari ring penyimpanan. Saya melihat unicorn api berjalan ke samping, dan kemudian mulai kencing seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Setelah buang air kecil, Huo Qilin kembali ke ring penyimpanan bahkan tanpa melihat ekspresi terkejut Dev. Dev memasang ekspresi marah di wajahnya, dia sekarang tidak berdaya di depan Zhu Qingxiu yang tidak sadarkan diri. Unicorn api ini bahkan berjalan keluar dengan arogan dan buang air kecil di depannya. Tepat ketika Dev hendak mengeluarkan kilin api dari cincin penyimpanan dan merapikannya sehingga ia tahu siapa pemiliknya, Raja Iblis Qiyun berkata dengan penuh semangat, itu adalah kehendak Tuhan. Sudah ditakdirkan bahwa boneka wanita ini tidak akan mati. Sudah. Dev tertegun sejenak, lalu bertanya, Senior, apa maksudmu? Dasar bodoh, unicorn api itu adalah binatang dewa, dan air kencing binatang dewa itu juga merupakan cairan spiritual yang luar biasa. Kamu bisa menggunakan urin Fire Qilin sebagai panduan untuk memurnikan ramuan penambah darah dan pengisian esensi, dan gadis ini akan bisa hidup kembali. Mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya, tapi tidak akan menyebabkan kematian. Kata Raja Iblis Qiyun. Ketika Dev mendengar ini, dia sangat gembira dan tidak berani ragu sama sekali. Dia segera mengeluarkan kuali Senong, lalu melambaikan tangannya, dan seekor naga api muncul, secara bertahap membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Dev dan Zhu Qingxiu. Dev tidak punya waktu untuk mengatur formasi, jadi dia hanya bisa menggunakan elemen api sebagai perlindungan untuk sementara. Kemudian masukkan berbagai bahan dan urin api Qilin ke dalam kuali Senong. Api berkobar di bawah kuali Senong, dan Dev melemparkan semua jenis tumbuhan peri ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera, pil dimurnikan oleh Dev dan dimasukkan ke dalam mulut Zhu Qingxiu. Hanya butuh beberapa saat hingga napas Zhu Qingxiu menjadi tenang dan dia perlahan membuka matanya. Bab 4369, Pertemuan. Apakah aku masih hidup? Zhu Qingxiu memandang Dev dan bertanya dengan heran. Tidak mati, tentu saja tidak mati. Sudah kubilang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Minumlah beberapa pil lagi dan kamu akan pulih lebih cepat. Ketika Dev melihat Zhu Qingxiu sudah bangun, dia berhenti memurnikan ramuan itu, menyimpan kuali Senong, dan memberikan sisa ramuan itu kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu membuka mulutnya dan mengerutkan kening saat dia meminum pil yang diberikan oleh Dev. Obat mujarab macam apa ini? Kenapa baunya sangat busuk? Zhu Qingxiu bertanya dengan cemberut. Rasanya apa? Dev bertanya dengan bingung. Baunya seperti urin. Kata Zhu Qing kultivasi. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, Dev tiba-tiba teringat bahwa ini adalah ramuan yang dibuat dengan menggunakan urin unicorn api sebagai obatnya. Kamu salah menciumnya. Ada bau pesing di suatu tempat. Obat ini adalah obat ajaib. Esensi dan darahmu hampir habis, tapi obat ini menyelamatkanmu.
Dev buru-buru menutupinya dan berkata. Ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, dia tidak lagi meragukan apapun dan meminum semua pilnya. Setelah istirahat sejenak, meskipun Zhu Qingxiu masih sangat lemah, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Selama dia pulih perlahan, cepat atau lambat dia akan dapat kembali ke puncaknya. Karena kamu baik-baik saja, ayo pergi dan tinggalkan wilayah Laut Mati untuk saat ini, jika tidak, akan merepotkan para pembudidaya iblis itu untuk menyusul. Dev mengambil Zhu Qingxiu lalu melompat. Zhu Qingxiu berada dalam pelukan Dev, merasakan suhu dada Dev, dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh pria seperti ini, dan juga pertama kalinya seorang pria melihat tubuh telanjangnya. Dev menggunakan slip giok untuk menghubungi Ji Yun dan mengetahui bahwa Ji Yun dan yang lainnya masih menunggunya di kota kecil di tepi Laut Mati, jadi Dev membawa Zhu Qingxiu dan langsung menuju ke kota kecil itu. Setelah terbang di angkasa selama hampir 2 jam, Dev akhirnya melihat benua timur, dan ada sebuah kota kecil tidak jauh dari Laut Mati. Meski kota kecil, hanya ada puluhan rumah kayu dan beberapa pedagang yang berbisnis. Dev segera menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Ji Yun, Zhu Qingyue dan Liu Bo telah menunggu Dev. Selama periode ini, Ji Yun mencoba berkali-kali untuk menghubungi Dev menggunakan slip giok, tetapi tidak dapat menghubunginya sama sekali. Hal ini membuat mereka bertiga sangat cemas. Dev masih berada di bawah laut pada saat itu, jadi wajar jika dia tidak dapat menghubunginya melalui slip giok. Tepat setelah Dev membawa Zhu Qingxiu dan mendarat di halaman tempat Ji Yun dan yang lainnya menyewa, Zhu Qingyue dan Liu Bo tercengang. Karena mereka sekilas mengenali Zhu Qingxiu. Meskipun wajah Zhu Qingxiu setengah rusak, mereka masih mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang paling dekat satu sama lain. Kakak perempuan. Zhu Qingyue bergegas menuju Zhu Qingxiu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Zhu Qingxiu membuka tangannya dan memeluk Zhu Qingyue dengan erat. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dan menangis. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Paman Liu juga menangis. Dia melangkah maju dan berkata, "Nona, ini benar-benar Anda. Keluarga saya sudah lama memikirkan Anda." Kemudian sekte Wanjian dihancurkan dan semua murid sekte tersebut melarikan diri sampai mati. Saat itu, saya akan membicarakanmu sepanjang hari. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Senang sekali. Dev memperhatikan dari samping, menunggu keluarga tersebut menyelesaikan kegembiraan mereka. Lalu Dev berkata, lebih baik kembali ke kamar dan mengobrol, agar tidak ketahuan, kita dikejar oleh lebih dari selusin penanam setan. Ketika Dev mengatakan ini, Paman Liu dan Zhu Qingyue terkejut dan buru-buru membawa Zhu Qingxiu ke kamar. Dev menyiapkan formasi penyembunyian di sekitar ruangan untuk menyembunyikan aura semua orang di dalamnya. Bab 4370, Menahan. Dengan cara ini, bahkan jika Ningxi dan yang lainnya melewati atap, mereka tidak akan dapat mendeteksi aura mereka. Setelah memasuki ruangan, Dev menceritakan semuanya secara detail kepada semua orang. Ketika dia mendengar bahwa Zhu Qingxiu telah melarikan diri ke pulau terpencil untuk menghindari dikejar oleh para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis, dan wajahnya telah rusak, Zhu Qingyue sangat marah. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Zhu Qingxiu hampir mati, mereka menjadi semakin gugup. Orang-orang sok suci dari aliansi penyegel iblis ini, alasan mengapa kota Kijia begitu kuat sekarang adalah karena saya mendengar bahwa seseorang sedang duduk di kota Kijia, yang membuat tidak ada seorang pun dari pasukan sekitar yang berani memprovokasi kota Kijia. Paman Liu mengertakkan gigi, berharap dia bisa menghancurkan aliansi penyegel iblis menjadi beberapa bagian. Paman Liu, siapa yang bertanggung jawab atas kota Kijia? Ketika sekte Wanjian masih ada di sana, bahkan jika Anda memberi 10 keberanian kepada kota Kijia, mereka tidak akan berani menargetkan kota Sujia kami. Zhu Qing kultivasi bertanya. Sepertinya namanya Ningxi. Kudengar dia juga seorang kultivator iblis. Dia memiliki kekuatan alam Mahayana dan bisa mengendalikan api. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, ada konflik antara sebuah sekte dan kota Kijia. Orang ini sendirian membunuh ratusan orang dari sekte lain dan memusnahkan sekte tersebut secara langsung. Itu sangat menakutkan. Ketika Paman Liu menyebutkan paragraf ini, dia jelas merasa sesak napas. Ningxi. Ketika Dev mendengar nama ini, dia secara naluriah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Ningxi begitu makmur di wilayah timur dan mulai mengendalikan kekuasaan. Namun, kekuatan Ningxi memang memiliki modal yang mengesankan di benua timur. Jika saya pergi ke benua lain, saya khawatir saya tidak akan bisa masuk. Mengapa, Tuan Dev mengenal orang ini? Paman Liu bertanya setelah melihat reaksi Dev. Dev mengangguk, saya tahu. Ningxi lah yang mengejar kita. Jelek. Ketika Paman Liu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat. Kalau begitu ayo kita segera kembali ke kota Sujia secepatnya. Aku khawatir jika kita kembali terlambat, kota Sujia akan mendapat masalah. Paman Liu takut Ningxi akan mengajak orang-orang dari kota Kijia untuk mengambil tindakan. Ji Yun, bawa mereka kembali dulu. Aku ingin bertemu Ningxi lagi. Kali ini aku akan membuat mereka membayar harganya. Dev berkata pada Ji Yun. Tuan Dev, bukankah terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendiri? Ji Yun berkata dengan cemas.
Kami berdua bukan tandingannya, dan kamu sebenarnya ingin kembali dan mati sendiri. Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung ketika dia melihat Dev telah kembali. Mereka memukulmu seperti ini, tentu saja aku akan membalas dendam. Tanpamu kali ini, meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, mereka tidak akan bisa menangkapku. Dev sangat percaya diri, dia bertarung sendiri dan lebih fleksibel. Zhu Qingxiu mengikutinya, yang sebenarnya membuat Dev agak tidak bisa menggunakan senjatanya. Kamu, ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Dev selalu menganggap dirinya sebagai beban dan penghalang. Jika Dev tidak menyelamatkan nyawanya, Zhu Qingxiu pasti ingin menendangnya. Entah itu karena aku menahanmu atau tidak, pasti akan sangat berbahaya bagimu untuk membalas dendam. Jika kamu bersikeras untuk pergi, bawalah benda ini bersamamu. Kamu juga tahu ilmu pedang, dan ilmu pedangmu sangat bagus. Ada banyak jurus pedang dalam manual rahasia 10.000 pedang sekte kami. Itu tergantung seberapa banyak kamu bisa memahaminya. Zhu Qingxiu sebenarnya memberi Dev rahasia sekte Wanjian. Ini. Dev bingung setelah menerima buku rahasia itu. Dia bukan murid sekte Wanjian, jadi mengambil buku rahasia orang lain adalah ide yang buruk. Ini bukan untukmu. Kamu harus mengembalikannya kepadaku setelah kamu menggunakannya. Di masa depan, ketika sekte Wanjian kita pulih, kita masih membutuhkan rahasia ini. Zhu Qingxiu tahu apa maksud Dev, jadi dia berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia menyimpan buku rahasia sekte Wanjian dengan tenang, lalu pergi setelah menjelaskan beberapa patah kata. Ji Yun dan yang lainnya juga bergegas menuju kota Zujia tanpa henti. Bab 4371, Setan menundukkan Arai. Dev kembali ke Laut Mati karena dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam pada Ningxi dan yang lainnya, Laut Mati adalah pilihan terbaik. Jika dia harus berurusan dengan Ningxi dan selusin pembudidaya iblis di daratan, Dev tidak akan sebesar itu. Meskipun selusin pembudidaya iblis dapat memasuki Laut Mati dengan bantuan Ningxi, mereka sepenuhnya mengandalkan perisai api pamungkas Ninghai. Selama Dev memecahkan perisai para pembudidaya iblis itu, mereka akan segera dihancurkan menjadi tulang. Kembali ke langit di atas Laut Mati, Dev melihat sekeliling dan kemudian terjun ke dasar laut. Dia tahu bahwa Ningxi dan yang lainnya pasti akan kembali ke daratan dari arah ini. Berjalan di dasar laut, Dev mengamati topografi dasar laut, lalu menekankan tangannya ke tanah di dasar laut, merasakan atmosfer bawah tanah, dan mengangguk puas. Jika aura api di inti bumi lebih kuat, air laut akan menimbulkan lebih banyak kerusakan pada para pembudidaya iblis tersebut, tetapi tidak akan berdampak apapun pada Dev sendiri. Apalagi medan di sini datar, dengan banyak puncak yang mengelilinginya. Lokasi di mana Dev berada saat ini, jika tidak ada air laut, sepenuhnya adalah sebuah lembah. Dan beberapa dari puncak ini muncul dari laut membentuk sebuah pulau kecil. Jika Ningxi dan yang lainnya lewat, kemungkinan besar mereka akan beristirahat sementara di pulau kecil ini. Bagaimanapun juga, terbang di udara dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hilangnya banyak energi spiritual bagi para beku, terutama setelah pertempuran baru saja terjadi, yang dengan sendirinya menghabiskan banyak uang. Terbang di udara dalam jarak jauh sungguh tak tertahankan. Setelah memilih lokasi, Dev mulai menggambar pola formasi di kaki puncak gunung. Ada banyak gunung di dasar laut, seluas puluhan mil, dan Dev ingin mengukir formasi di kaki puncak tersebut. Akhirnya, ketika formasi ini terhubung, mereka akan membentuk formasi besar. Formasi besar ini umumnya digunakan untuk melindungi sekte atau kota, dan membutuhkan kerjasama dari banyak master formasi. Bahkan jika ada banyak master formasi, akan memakan waktu 10,5 hari untuk menyiapkan formasi sebesar itu. Tapi sekarang Dev sendiri, dan waktunya sangat singkat. Jika dia ingin membentuk formasi sebesar itu ketika Ningxi dan yang lainnya tiba di sini, Dev tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, Dev harus berpacu dengan waktu. Meskipun Dev kini telah menggabungkan pola ilahi dan pola sihir, keterampilan formasinya tidak sebanding dengan master formasi biasa. Dev berada di dasar laut, dengan putus asa mengukir pola formasi, dan mengisi mulutnya dengan pil dari waktu ke waktu untuk mengisi kembali energi spiritual yang dikonsumsi. Apakah ini formasi penakluk iblis yang dibuat oleh anakmu? Awalnya aku tidak melihatnya, tapi sekarang aku bisa melihat sesuatu tentangnya. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Bukankah aku mengira kamu juga mengetahui seni formasi? Dev sedikit terkejut. Meskipun Raja Iblis Ciyun sangat hebat, dia bukanlah ahli formasi, dan dia tidak tahu banyak tentang teknik formasi. Sial, aku pernah terjebak oleh formasi ini sebelumnya, jadi aku tahu formasi ini. Namun, susunan penekan iblis ini sangat kuat melawan iblis sungguhan, tetapi orang-orang itu hanyalah pembudidaya iblis biasa, bukan iblis sungguhan. Arai penekan iblis Anda jauh lebih lemah. Dan untuk menghadapi anak-anak kecil itu, kamu sebenarnya harus menyiapkan barisan penekan iblis yang begitu besar. Itu hanya membuat gunung keluar dari sarang tikus mondok. Beri aku kendali atas tubuhmu nanti, dan aku akan membantumu membunuh bajingan kecil itu. Raja Iblis Ciyun berkata dengan ringan. Dev hanya memutar matanya dan berkata dengan marah, turunkan mereka dan bunuh para penggarap iblis ini. Mungkin aku tidak akan terluka. Jika aku memberikan tubuhku padamu, mungkin jiwaku hanya tersisa sedikit. Meskipun Dev sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciyun, tangannya tidak berhenti dan dia terus mengukir pola formasi.
Bab 4372, Sampah. Tahukah Anda bahwa mempertahankan formasi sebesar itu membutuhkan banyak sumber batu spiritual? Apakah Anda akan mengosongkan kekayaan keluarga Anda? Raja Iblis Ciyun bertanya. Ada banyak batu api di dasar laut. Bagaimana saya bisa menggunakan sumber daya saya sendiri? Dev sudah membuat rencana. Ada banyak batu api di dasar laut mati. Dev dengan cepat mengukir pola formasi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pola formasi terakhir akhirnya terukir. Saat Dev melemparkan sejumlah besar batu api dari cincin penyimpanan ke dalam formasi, formasi tersebut mulai memancarkan cahaya. Sinar cahaya ini akhirnya terhubung bersama, dan seluruh susunan penekan iblis diaktifkan sepenuhnya. Potongan besar batu api memancarkan cahaya merah, hampir menutupi seluruh formasi. Anda harus tahu bahwa semakin banyak batu roh, semakin kuat pula formasinya. Kekuatan formasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan master formasi. Bahkan jika itu adalah formasi yang dibuat oleh master formasi teratas, jika tidak ada batu spiritual yang mempertahankannya, maka formasi ini tidak akan memiliki kekuatan. Tetapi melihat batu api di depannya, Dev tidak puas, karena dia tahu bahwa inti dari formasi itu pastilah batu roh terbaik. Bagaimanapun, dia menghadapi Ningxi dan selusin pembudidaya iblis kali ini. Dev tidak berani ceroboh sedikit pun, dan dia tidak ingin membuat dirinya menyesal demi menghemat uang. Dev mengeluarkan batu putih pucat dari cincin penyimpanan. Batu itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi mengandung energi peri. Ini ternyata adalah batu abadi. Dev menempatkan batu abadi di inti formasi, langsung membuat susunan penekan iblis memancarkan semburan cahaya. Setelah melakukan semua ini, Dev berinisiatif membocorkan auranya terus-menerus. Dia ingin membiarkan Ningxi merasakan auranya dan kemudian mengejarnya. Dan di atas laut mati, Ningxi memimpin selusin pembudidaya iblis untuk mencari Dev dan yang lainnya. Dia tidak percaya Dev dan Zhu Qingxiu bisa meninggalkan laut mati dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, Zhu Qingxiu terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan mati, jadi Dev pasti akan menemukan tempat di laut mati untuk membantu Zhu Qingxiu sembuh terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa keadaan Zhu Qingxiu sangat sulit untuk diobati, dan tidak mungkin disembuhkan dalam waktu singkat. Jadi Ningxi percaya bahwa Dev dan yang lainnya pasti masih berada dalam jangkauan laut mati, tapi mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Bahkan jika dia melihat ke langit dengan seringai itu sekarang, dia tidak dapat mendeteksi aura Dev. Kalian sekumpulan sampah, kalian sungguh menjadi beban. Ningxi lupa melihat selusin pembudidaya iblis dan mengutuk dengan tidak sabar. Para pembudidaya iblis itu tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti Ningxi dengan putus asa. Tuan Ning, kami telah mencarinya selama beberapa jam. Saudara-saudara tidak tahan lagi. Mari kita cari pulau terpencil untuk beristirahat dan biarkan saudara-saudara pulih. Biksu berbaju hijau hanya bisa gigit jari dan berbisik kepada Ningxi. Tidak ada waktu bagimu untuk istirahat, tapi aku bisa membiarkanmu pulih untuk sementara. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia mengeluarkan kuali tungku dari tubuhnya. Kuali tungku ini hanya seukuran telapak tangan dan terlihat sangat bulat. Sisi kuali tungku sebenarnya berlubang, dan ada gumpalan asap merah yang keluar-keluar dari itu. Setelah asap keluar, ruangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit panas. Ini adalah energi spiritual api tertinggi, yang sangat berharga. Jika kalian semua menyerap sebagian, kekuatan fisik kalian akan segera pulih. Ningxi berkata dengan dingin. Ketika selusin pembudidaya iblis mendengar ini, mereka segera berterima kasih kepada Ningxi, dan kemudian dengan rakus mulai menyerap energi spiritual api tertinggi. Benar saja, setelah energi spiritual Zihuo memasuki tubuh, selusin pembudidaya iblis ini semua merasakan perasaan lega di tubuh mereka, dan perasaan lelah pun hilang. Tuan Ning, ki spiritual api ini memang bagus. Bisakah Anda membiarkan kami menghirupnya lebih banyak? Biksu berbaju hijau bertanya dengan penuh semangat. Bersambung,